Di pinggir jalan. Di pinggir jalan sendiri, Tutur kabur sebelum semua warga mengerubunginya. Tutur takut dengan keramaian dan kerumunan. Itulah mengapa Tutur memilih kabur. Dan saking takutnya sampai di pertigaan jalan raya, ia salah jalur dan malah menyasar. Bahkan jalan yang ia lewati semakin lama semakin jarang terlihat pemukiman warga. Sebelah kanan kiri, sawah yang membentang luas. Tutur yang lelah berjalan itu berhenti di sebuah warung yang tutup. Dan tak lama kemudian, sebuah motor tiba-tiba menghampirinya. Seorang cewek dengan seragam SMA berhenti tepat di depan warung. Seketika Tutur panik, cemas, dan gelisah. Apalagi ketika cewek itu tiba-tiba saja duduk di sampingnya. Dan ketika Tutur hendak kabur, "Tunggu, jangan takut. Aku bukan orang jahat," ucap cewek itu yang membuat langkah Tutur terhenti. Tutur takut, namun kembali berjalan hingga kemudian, "Jangan coba-coba kabur. Jalanan ini rawan. Kalau kamu gak mau dibegal, bahkan kamu bisa dibuang ke sungai," ucap cewek itu yang membuat Tutur berhenti. Kamu mau apa?" tanya Tutur takut. "Duduk," perintah cewek itu dan Tutur pun duduk malu-malu. "Jangan takut. Aku tidak berniat jahat. Minumlah, kamu pasti haus. Berjalan kaki terlalu jauh," ucap Tika mengambil minuman dan beberapa cemilan dari kantong Indomaretnya. Ya, Tutur yang awalnya takut namun karena merasa haus itu mau tak mau menerimanya. "Terima kasih, Mbak," ucap Tutur lega. "Maaf, kelihatannya kamu tidak normal. Kamu pasti yang lagi dicari-cari warga ya? Apa kamu yang jatuh di sawah?" Tutur mengangguk. "Syukurlah aku menemukanmu. Aku Tika. Aku anak salah satu juragan pasir yang tinggal tak jauh dari kamu ditemukan warga. Tadi waktu aku ke Indomaret, aku tak sengaja melihatmu jalan kaki. Dan saat aku belanja, aku mendengar percakapan beberapa orang yang mencari dengan ciri-ciri sepertimu. Karena aku penasaran, aku mencarimu. Dan akhirnya ketemu di sini. Siapa namamu? Dan mau kemana?" Saya Tutur, Mbak. Saya mau ketemu Mas Wangsit." "Mas kamu?" Tutur mengangguk. "Di mana dia?" Di hutan pinus, Poncosumo. Mas saya punya warung jualan di sana." Di warung Wangsit. Di warung sendiri, siang ini warung Wangsit mulai ramai, sedangkan Wangsit belum juga kembali. Jenong sendiri sudah kembali ke parkiran. Jeber pun kewalahan. Jeber pun mencoba menelpon Wangsit. "Mas, di mana? Udah rame ini." "Aduh, Ber, Tutur ngilang." "Hah? Kok bisa?" "Nggak tahu. Kata orang kena begal. Tapi kenapa dia ngilang? Aku takut dibuang ke sungai. Aduh, Ber, ini masih nyari sama teman-teman Mas." "Oh, iya. Ya udah Mas, fokus cari Tutur dulu." Tut. Aduh, kasihan Tutur. Kemana ya dia? "Mas, rujak lontong 3 ya." "Oh, iya Mbak." Di parkiran. Di parkiran sendiri, Jenong yang sedang sibuk memarkirkan motor itu tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang cewek cowok. Jenong mengira sepasang kekasih. "Mas, warungnya Wangsit sebelah dia?" tanya seorang cewek dengan cowoknya yang berlagak aneh seperti anak kecil dan membututi di belakang si cewek dan merunduk-runduk sembari membawa tas ranselnya. Tampak pakaian dan tasnya terlihat kotor. "Oh, warungnya ada di seberang sungai, Dek. Jalan aja, yang paling kiri ya. Ada tulisannya Warung Wangsit." "Makasih Mas." Podo-podo. Dan di warung Wangsit sendiri, Jeber sedang mengulek rujak lontong. Dan begitu Jeber melihat 2 pembeli yang menghampirinya. "Maaf Dek, rujak lontongnya habis. Kalau nasi lodehnya ada, tapi antri gak apa-apa. Saya masih ngulekin pesanan pembeli yang di sana." "Aku gak nyari rujak lontong, tapi nyari Mas Wangsit. Ada?" "Hah? Oh, Mas Wangsitnya gak ada. Dia lagi nyariin adiknya." "Ini aku bawa adiknya." Dek. Seketika Jeber berhenti mengulek dan memperhatikan Tutur dari atas sampai bawah yang lusuh itu. Dan jika dilihat dari gerak-geriknya, fix ini Tutur.
Tur, kamu Tutur. Tutur mengangguk malu. Seketika Jeber keluar warung menghampiri Tutur dan menarik tangannya masuk ke dalam warung. Tutur sempat menahan tangan Jeber, namun tangan Jeber terlalu kuat menarik Tutur. Sini, duduk dulu. Alhamdulillah, ketemu juga dalam keadaan utuh. Aku Jeber, karyawannya Mas Wangsit. Mas, saya langsung balik aja ya, buru-buru. Oh, Dek, tunggu Mas Wangsitnya dulu. Nggak apa-apa Mas, saya mau les soalnya. Oh gitu. Tur, aku balik ya. Seketika Tutur berlari keluar warung menghampiri Tika, sembari merunduk dan mengangguk. Tika, makasih banyak, orang baik. Semoga kapan-kapan bisa bertemu lagi. Sama-sama, senang juga ketemu kamu. Ucap Tika melambaikan tangan, lalu kembali ke parkiran. Dan Tutur pun berjalan masuk lagi ke dalam warung. Walah Tur, bajumu kok bisa kotor gini? Kamu beneran dibegal? Gimana ceritanya? Tutur mengangguk. Ntar dulu ceritanya. Sekarang kamu makan dulu ya. Nih, pakai sayur lodeh. Masakan Mas Wangsit ini. Kamu makan ya, aku tak teleponin Mas Wangsitmu. Makasih Mas. Halo, gimana Mas? Belum ketemu Ber, ini masih nyari. Ada warga yang bilang dia jalan ke utara. Mas, bali pantas wae ra ketemu. Lawang bocah ning kene. Tutur udah di warung. Apa? Yang bener kamu? Aku gak percaya. Video call. Ini bukan waktunya bercanda, Ber. Siapa yang bercanda? Jangan video call, bateraiku mau habis. Udah cepet balik. Anaknya lagi tak kasih makan. Kasian. Bajunya kotor, lusuh. Tut. Di jalan. Di pinggir jalan sendiri, Wangsit kini memberitahukan teman-temannya jika Tutur ternyata sudah ketemu. Beneran Wang? Adikmu udah ketemu? Iya, barusan kalian dengar. Jeber gak mungkin bohong. Makasih ya. Santai bro, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan. Thanks bro. Ya udah, aku langsung ke warung ya. Ayo ngopi-ngopi di warung. Siap, besok ke sana. Oke. Ya, Wangsit pun ngebut dan tak sabar bertemu dengan Tutur. Tak lama kemudian, Wangsit pun hampir sampai. Motor Wangsit mulai memasuki wilayah hutan pinus. Beruntung Mbak Tutut tak menghubunginya lagi. Wangsit berniat menghubungi Mbak Tutut ketika sudah bersama Tutur nanti. Ya, motor Wangsit kini semakin ngebut. Dan begitu sampai pengkolan, tin. Seketika Wangsit jatuh ke parit saat motornya menghindari motor anak SMA yang hampir saja menabraknya karena sama-sama ngebut. Waduh, Mas gak apa-apa? Aduh, Mas, teriak cewek SMA itu menghampiri Wangsit dan mengulurkan tangannya. Wangsit pun yang mengecek HP-nya yang takut mati itu pun mengulurkan tangannya. Makasih, ucap Wangsit terpesona. Masnya gak apa-apa? Gak apa-apa, cuma basah aja. HP aman? Aman, bisa kok, untung buru-buru tak keluarin. Dompet? Aman? Gak hanyut? Aman dek, hati Mas yang hanyut. Hah? Maksudnya? Gak apa-apa, aman semua kok. Maaf ya Mas, aku buru-buru. Gak apa-apa dek, lain kali hati-hati ya. Iya Mas, sekali lagi sorry ya. Ya udah aku buru-buru. Dek. Cantik. Ya, belum saja kenalan, motor cewek itu pun buru-buru pergi. Wangsit pun seketika langsung mengingat Tutur. Wangsit pun dengan baju basah kuyup, ya langsung menuju ke warungnya. Tak lama kemudian, Wangsit pun sampai. Wangsit melihat warungnya ramai. Sampai Jeber tak melihat. Wangsit pun masuk ke dalam warung. Tapi begitu masuk, Tutur tak ada. Ber, mana Tutur? Kamu bercanda ya? Ucap Wangsit marah. Mas Wang, teriak Tutur dengan membawa nampannya baru saja masuk. Tur. Seketika Wangsit memeluk Tutur, bahkan di depan pembeli yang tak sengaja melihatnya. Tur, duduk dulu bentar ya. Mas mau melayani pembeli dulu sama nganter makanan. Ucap Wangsit mengambil nampan di tangan Tutur. Iya Mas. Seketika Tutur duduk merunduk sembari tersenyum diam-diam memperhatikan Wangsit yang juga sama sesekali melempar senyum padanya. Tutur yang malu-malu itu terus merunduk sembari memainkan kaosnya. Entah apa yang dirasakan Tutur saat ini. Yang jelas senyum Tutur tak pernah terhenti. Namun di balik senyumnya,
Tutur tampak gelisah. Tutur takut Wangsit marah karena HP yang baru saja ia belikan dirampas begal. Tutur bingung harus bagaimana. Dan begitu semua teratasi dan sudah tidak ada pembeli. "Mas, nitip ya. Aku ngantar es kopi dulu ke Jenong." "Iya." Ya, Wangsit pun menghampiri Tutur dan duduk di sampingnya. Tutur tersenyum gugup. "Sudah makan, Tur? Mau rujak lontong?" Sudah, Mas." "Mau kopi?" Sudah, Mas." Mas, sebentar." "Kemana, Tur?" tanya Wangsit saat Tutur mengambil tasnya di belakang yang tadi sempat ia jemur. Lalu Wangsit bingung saat Tutur tiba-tiba kembali dengan membawa celengannya. "Mas, ini celengan Tutur selama setahun. Tutur gak tahu berapa, tapi semoga bisa gantiin HP Mas yang tadi dicopet sama orang. Maaf." "Jadi beneran kamu dicopet?" Iya, Tutur dihajar sampai jatuh di sawah." Wangsit pun menatap Tutur. Tutur takut dan tak berani menatap Wangsit. Hingga kemudian HP-nya berbunyi. Mbak Tutut memvideo call-nya. "Assalamualaikum, Mbak. Ini Wangsit lagi sama Tutur." Seketika Tutur panik saat Wangsit merangkulnya. Namun Tutur takut pada Mbak Tutut. "Alhamdulillah. Kamu kenapa kok gak bisa ditelepon? Kebiasaan, bikin orang khawatir." HP Tutur dibegal, Mbak." "Apa? Ya ampun, Tur. Kamu kok ceroboh, teledor. Bisa-bisanya kamu ngilangin HP pemberian Wangsit." Mbak, sudah, jangan dimarahin. Aku gak apa-apa kok." "Gak apa-apa HP hilang, asal jangan Tutur yang hilang," ucap Wangsit menatap Tutur. Tutur pun senang, tapi masih takut pada Mbak Tutut. "Mbak, tenang aja. Aku pasti gantiin kok. Untung saja celenganku gak diambil. Jadi aku bisa gantiin HP Mas Wangsit." "Walah, Tur, celenganmu itu gak seberapa. Isinya cuman receh. Masih mahalan HP yang dibeliin Wangsit. Wang, besok Mbak ganti ya. Sekalian besok Mas Jar biar jemput Tutur." Mbak, gak apa-apa. Gak usah, Mbak. Aku gak apa-apa kok. Beneran. Yang terpenting Tutur selamat sampai sini." "Enggak, Mbak ada kok uang. Mbak gak enak ngerepotin kamu. Besok Mas Jar tak suruh jemput. Pokoknya kamu harus pulang. Nitip dulu ya, Wang, Tuturnya. Assalamualaikum." Tutut. Mbak." "Waalaikumsalam." Mas, Tutur gak mau pulang. Tutur pengen sama Mas." Iya, nanti Mas coba bilangin lagi sama Mbak Tutut ya." Beneran ya, Mas? Tutur gak mau pulang. Tutur mau sama Mas terus. Selamanya." Dek, seketika Wangsit menatap Tutur. Anak ini benar-benar ingin bersamanya. "Tur, Mas gak keberatan kok. Tapi nanti kita bicarakan sama mbakmu ya." Tutur pun mengangguk. "Sekarang ceritakan sama Mas. Kenapa kamu bisa dibegal?" Ya, Tutur pun menceritakan kronologi sampai ia menyasar dan ditemukan cewek SMA dan mengantarkannya sampai sini. "Tika?" Iya, tadi baru aja dia pergi. Mas langsung datang. Masih sekolah. Cantik." "Cie, udah ngerti cewek cantik kamu, Tur." Tutur tersenyum. "Apa jangan-jangan anak SMA tadi yang bikin Mas jatuh? Sepeda metik, rambutnya panjang ya?" Iya." "Tadi tuh Mas ketemu dia. Dia bikin Mas jatuh masuk parit gara-gara ngebut buru-buru. Gak nyangka dia berjasa nganter kamu sampai sini. Sayang sekali Mas gak sempet kenalan." Tutur hanya tersenyum. "Tur, simpan celenganmu. Urusan HP, nanti kalau Mas ada rezeki lagi, Mas beliin. Tapi kamu harus janji, jangan sampai hilang lagi ya." "Maafin Tutur ya, Mas." "Iya, gak apa-apa. Mulai malam ini kamu tidur bertiga sama Mas ya, sama Jaber juga. Gak apa-apa ya?" Gak apa-apa, Mas. Asalkan sama Mas." Seketika Tutur tersenyum. "Mas, kopi 5 ya, sama rujak lontong 3. Mie gorengnya 2.
Siap mas. Mas, aku bantu ya. Gak usah, biar mas aja. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Tadi aku diajarin mas jeber. Aku juga bisa nganter kok. Tur, seketika Tutur beranjak dan mengambil kopi renteng dan memasukkan pada cup kopi, lalu memasak air panas. Jujur, ketika di rumah, Tutur sering membantu Mbak Tutut di dapur. Bahkan Tutur sering diminta Mbak Tutut membuatkan kopi untuk Mas Jar ketika Mbak Tutut sibuk memasak. Dan hal seperti ini sudah biasa. Wangsit yang melihat Tutur meski agak gemetar itu, namun dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dan 5 cup kopi pun terhidang. Tutur pun langsung mengambil nampan, lalu meletakkan 5 kopi itu di atasnya dan berjalan mengantar kopi tersebut ke lesehan pembeli tadi. Wangsit dibuat terdiam kagum. Rasanya dia tidak pantas disebut idiot. Dia anak yang cerdas. Ya, Wangsit pun membuat pesanan rujak lontong pesanan pembeli, sembari mengawasi Tutur. Dan di parkiran sendiri, Jeber sedang mencari Jenong. Tapi mana Jenong? Katanya pesan kopi, tapi malah gak ada. Dan parkiran kosong, beruntung ada Aji, partner Jenong yang biasa bertugas bersih-bersih area parkir ketika Jenong sedang tidak ada. Ji, mana Jenong? Nemuin cowoknya, tuh di sana. Cowok? Iya, dengar-dengar anggota. Anggota apa? Ya anggota TNI, ya masa anggota Kosidahan. Dan begitu Jeber melihatnya, cowok Jenong begitu cakep. Badannya tinggi, gagah, kekar, dengan kepala pelontos. Katanya naksir aku, ternyata. Cemburu ya? Ih, sorry. Lagian kalau dia udah punya cowok, ngapain godain aku? Ya tapi dia curhat sama aku juga naksir sama kamu, Ber. Makanya, punya cewek kalau nggak mau dikatain humpimpa. Apakah jomblo itu identik tidak normal? Dan apakah yang punya cewek sudah pasti normal? Ya nggak tentu, setidaknya bisa meminimalisir rasa praduga dan kecurigaan orang. Bodoh amat, yang tahu aku sendiri. Intinya aku masih suka cewek, titik. Iya. Itu di warungmu siapa yang bantu-bantu? Karyawan baru? Penggantinya Winda? Bukan, adiknya Mas Wangsit. Oh, kok gak normal? Koyok kurang jangkep. Idiot ah. Hus. Ya gitu deh, tapi anaknya baik kok. Pinter. Buktinya bisa bantu-bantu. Dah nih kopinya Jenong. Aku mau cuci piring. Prit. Ber, tunggu. Teriak Jenong memanggil saat Jeber hendak kembali. Dan Jenong pun mengikutinya. Apa? Pacaran aja. Kok tahu? Cie, kepo ya? Dih, Aji yang bilang. Aku nanya juga enggak. Ya, padahal aku ngarepnya kamu kepo. Kalau bisa, cemburu. Ih, emang siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Hanya lelaki tampan yang menyukaimu. Pret, mulai sekarang. Jangan godain aku lagi. Gak tahu malu. Udah punya cowok masih gatel. Kamu tuh menjatuhkan harga diriku gara-gara kamu. Aku dikira belok. Merusak citra pria sejatiku saja. Cuma mantan. Kita hanya berteman. Toh juga sebentar lagi dia pindah tugas. Aku paling gak suka pacaran LDRan. Dih, ngapain curhat? Cuma ngasih tahu. Ngapain ngasih tahu? Orang aku gak mau tahu. Mau dia mantan, mau dia setan, bukan urusanku. Bener, bukan urusanmu. Lebih baik kita urusin urusan kita berdua. Ting. Apa sih? Mbok Ber, jadi kan ntar malam dolen. Batal, males. Loh, Ber. Nong, pick up mobil iku loh, teriak Aji yang membuat Jenong urung mengejar Jeber dan fokus memarkirkan pickup dan mobil yang baru datang. Di rumah Mbak Tutut. Sudahlah, kasihan juga tuturnya. Biarin aja dulu dia di sana. Dia udah lama gak ketemu Wangsit. Ya gak bisa gitu mas. Aku tuh takut dia ngerepotin. Belum apa-apa aja ngilangin HP. Itu baru loh. Gimana nanti mas? Aku malu. Gak enak sama Wangsit. Iya juga sih. Untung aja aku masih nyimpen duit. Ini aja buat gantiin uang Wangsit. Buat HP yang hilang. Ya sudah, besok mas jemput. Tapi kalau anaknya gak mau, gimana? Paksa mas.
Aku kayak gini karena aku sayang sama Tutur. Aku gak mau dia ngerepotin. Aku gak mau dia kenapa-napa. Aku khawatir dia dibully jadi bahan olok-olok, sama seperti di sini. Setidaknya kalau dia di sini, aku bisa kontrol. Malam hari kemudian, malam hari ini di warung Wangsit, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Warung kini hendak tutup, karena malam ini kebetulan tak ada yang ngecamp satupun. Dan malam ini, Jeber sedang menggulung tikar yang ada di depan warung. Sedangkan Tutur sendiri ikut membantu Wangsit beres-beres. Wangsit merasa kagum pada Tutur. Tutur terlihat rajin dan bersemangat membantunya. Padahal jelas-jelas Wangsit sudah menyuruhnya rehat. Seperti saat ini, Tutur terlihat mengelap meja di depan dan merapikan kursi. Sedangkan Wangsit sibuk membereskan di dalam warung. Dan ketika Wangsit selesai, Wangsit menghampiri Tutur hingga kemudian. Cukup, jangan capek-capek Tur, ucap Wangsit sembari menahan tangan Tutur yang membuat Tutur jadi deg-degan. Tutur sempat menatap Wangsit, tapi hanya sepersekian detik, lalu kembali merunduk dan Tutur menepis pegangan tangan Wangsit padanya. Tutur nggak capek kok mas, Tutur justru seneng di sini. Tutur malah capek kalau jauh dari mas. Lagi-lagi Wangsit selalu terperangah saat mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut Tutur. Karena di setiap ucapannya selalu menunjukkan betapa senangnya saat Tutur bersamanya. Rasanya Wangsit merasa menjadi satu-satunya alasan dan sumber kebahagiaan Tutur. Tur, iya, Mas tahu kamu senang di sini. Mas juga senang kamu di sini. Tapi kamu harus tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kamu sakit karena kecapean bantu-bantu Mas. Apalagi besok Mas Jar jemput kamu. Mas takut kalau kamu habis dari sini pulang-pulang sakit. Mas, Tutur gak mau pulang. Kan Mas udah janji. Mas mau bilangin Mas Jar kalau Mas bantu merayu Mas Jar biar Tutur tetap di sini. Ucap Tutur ketakutan. Wangsit mengelus kepala Tutur yang lebih tinggi darinya. Lalu tangan itu turun menyentuh wajah Tutur yang merunduk. Ya sudah, Mas coba rayu Mas Jar besok ya. Beneran ya Mas? Iya. Seketika Tutur refleks memeluk Wangsit dan Wangsit pun memeluknya. Tutur gak mau berpisah lagi sama Mas. Iya, Mas ngerti. Kalian udah kayak pacaran aja gak mau pisah, ucap Jeber yang seketika membuat Tutur melepas pelukannya. Iri, kalau pengen pelukan sana sama Jenong. Mana Jenong? Bukannya katanya tadi mau ngajak kamu jalan. Jalan apaan? Udah telat, udah jam 9. Harusnya dia datang jam 8 tadi. Kan aku tadi bilang batal. Dasar, kalau gitu kamu sendirian dong. Hah? Maksudnya? Aku mau ngajak keluar Tutur keluar dulu. Kamu jaga warung ya. Takutnya ada orang beli kopi aja. Ya udah. Yuk Tur, ikut Mas belanja. Sembari jalan nyari bakso. Kamu suka bakso kan? Ucap Wangsit yang membuat Tutur tersenyum mengangguk. Mas, nitip martabak. Iya. Ya, Wangsit dan Tutur pun keluar jalan-jalan. Ya, setelah keduanya pergi, suasana jadi sepi. Kini Jeber sendiri. Hanya ada 2 warung yang masih buka. Itu pun hanya ada 2 warga yang ngopi di salah satu warung yang di depan. Dan Jeber yang kebelet pipis itu buru-buru ke kamar mandi. Dan ketika selesai, Jeber yang lelah itu memilih untuk masuk ke warung dan menutup pintu warung. Dan berniat rebahan di kamar sembari menunggu Mas Wangsit dan Tutur pulang. Dan begitu Jeber masuk kamar, Nong, ngapain kamu? Gak sopan, asal masuk aja. Udah ketemu tadi, salipan sama yang punya kamar. Gak bakalan marah. Mau ngapain kamu kesini? Ya jemput kamu lah. Kan batal aku males. Yakin males? Iya males. Aku udah rapi loh ini. Ya terus. Ayolah. Aku capek. Gak lihat dari tadi ngeladenin pembeli rame. Aku juga capek. Gak lihat dari tadi berdiri seharian parkirin kendaraan keluar masuk. Ya kalau capek tidur. Oke, ucap Jenong memejamkan mata. Tidur di rumahmu sendiri. Gak mau, aku tidur di sini aja. Udah cakep-cakep gini, masa balik lagi ke rumah? Apa kata emak? Pergi gak? Ngapain ngusir?
Emang kamu yang punya warung? Uh, ya wes, ayo metu. Ayo keluar daripada berduaan sama kamu di sini, malah bahaya. Mana sepi lagi. Nah, gitu dong dari tadi kek. Keluar dulu, aku mau ganti baju. Ya ganti aja. Sama cowoknya. Biarpun sama cowoknya, aku malu. Punyamu kecil. Ngeceh, menghina. Gede ya. Mana? Coba lihat. Ngelunjak. Madep sana, jangan lihat. Kalau berani lihat, tak culek matamu. Iya, ribet amat. Di mana-mana kalau cowok straight itu malah cuek. Nggak perlu malu, ucap Jenong menyamping. Itu kalau cowok straightnya temennya juga straight juga. Tapi kalau temennya modelan koyo awakmu, jo bahaya. Selama berdua sama Mas Wangsit, aku aman aja. Sempakan depan dia juga aman. Tidur berdua juga aman. Lagian, kadang aku gak selalu tidur di kamar sama dia. Kadang di tengah, beleber tikar. Udah belum? Dah. Terus, kamu ntar malam tidur di mana? Ya di sini. Bertiga? Iyalah. Desek-desekan dong. Mending tidur di rumahku sementara. Lebih baik desek-desekan daripada ikut kamu gak aman. Di jalan sendiri, motor Wangsit kini sampai di alun-alun. Dan Wangsit pun memarkirkan motornya. Lalu Wangsit pun mengajak Tutur berjalan kaki mencari beberapa makanan. Tutur senang ketika Wangsit merangkulnya sembari berjalan menikmati malam. Itu ada bakso, Tur. Enak. Mas sering makan kalau suntuk. Atau kamu mau makan yang lain? Terserah Mas aja, ucap Tutur merunduk sembari menarik-narik kaosnya seperti biasa. Atau mau soto kikil? Kamu belum pernah makan soto kikil kan? Tutur menggeleng. Mau nyoba? Tutur mengangguk. Ya sudah, kita ke soto kikil. Iya Mas. Ya, keduanya pun berjalan masuk ke lapak soto kikil. Pak, 2 ya. Siap. Minumnya apa, Tur? Teh hangat aja, Mas. Teh hangat 2 ya, Pak. Oke. Kenapa, Tur? Gak apa-apa, Mas. Tutur mules. Sebentar. Mas cari batu. Mas. Set. Ini. Dek. Seketika Wangsit shock saat melihat Tutur mengambil sebuah batu dari saku celananya. Wangsit tersenyum. Tur, iku kan watu sing diwai Mas Biyen. Iya, Mas ingat. Ingatlah, bentuknya masih sama ya. Iya, dan selalu aku bawa kemana-mana. Batu yang pertama kali Mas kasih pas dulu kita lagi main. Tutur sakit perut. Padahal itu mitos loh, Mas bohong. Biar mensugesti kamu aja, biar rasa sakitmu teralihkan. Dan fokus pada batu itu. Tapi selama ini berhasil kok, beneran. Ini sekarang mulesku hilang. Apa karena aku lagi sama Mas ya? Bisa aja kamu bisa gombal juga ya. Kalau kamu normal, pasti kamu playboy. Dan banyak cewek yang kepicu, Tur. Tutur hanya tersenyum. Fotonya. Iya Pak. Teh hangat 2. Makasih Pak. Ayo Tur, makan yang banyak ya. Kalau perlu nambah. Ucap Wangsit mengelus rambut Tutur. Tutur senang sekali. Ya, Tutur pun menyeruput soto. Kenapa Tur? Panas Mas. Tiup dulu. Sini. Ya, Wangsit pun mengambil mangkuk Tutur. Lalu meniup-niup sembari mengaduk-ngaduk soto kikil. Dan begitu dirasa setengah dingin, Wangsit menyuapi Tutur. Tutur pun tanpa sungkan langsung membuka mulutnya dan enak. Tutur mengangguk. Suka? Tutur mengangguk. Lalu Tutur tiba-tiba mengambil mangkuk Wangsit, menyendokkannya dan sekarang Mas, gantian. Ya, keduanya pun alhasil suap-suapan. Tanpa keduanya sadari, jika banyak mata di sekelilingnya yang memperhatikan. Bahkan jadi perbincangan.
hingga ada salah satu pembeli di samping Wangsit yang bertanya. Adiknya Mas? Iya. Idiot ya? Wangsit hanya tersenyum dan tak bicara lebih. Lalu kembali menyantap soto kikilnya. Tutur sendiri merunduk dan ekspresinya seketika berubah. Sepertinya Tutur mendengar beberapa orang yang membicarakannya. Tur, jangan didengerin ya. Nikmati aja sotonya. Habis ini kita jalan lagi. Ucap Wangsit merangkul pundak Tutur yang membuat Tutur tersenyum kembali. Tutur gak apa-apa kok. Tutur sudah biasa diejek, diolok-olok. Gak apa-apa. Kata Mbak Tutut, kita gak boleh membalas. Kalau kita diejek, kita yang dapat pahala. Yang ngejek dapat dosa. Pintar. Orang lain boleh ngatain kamu idiot, bodoh, atau apapun itu. Tapi buat Mas, kamu unik dan istimewa. Pipi Tutur seketika ngeblas. Di kafe sendiri, Jenong dan Jeber kini sedang menikmati makan malamnya. Jenong memesan ayam bakar, sedangkan Jeber memesan ayam geprek. Jenong senang melihat Jeber yang sepertinya terlihat bersemangat. Apalagi saat ini kepalanya bergoyang ke kanan dan ke kiri menikmati live music. Seneng ya tajak ke sini? Iya Nong, suasananya beda. Biar gak di hutan aja, pinggir kali aja, sekali-kali kayak gini. Mana cakep-cakep lagi cewek-ceweknya. Tahu gitu, dari kemarinan aku ikut kamu. Gitu aja nolak terus kalau diajak. Gimana? Aman kan? Jalan sama aku? Kalau belum sampai warung, belum bisa dibilang aman. Tapi kalau sampai warung dan tak terjadi apa-apa, itu baru aman. Selamat. Berteman sama orang kayak kamu itu harus menerapkan sistem seperti status Gunung Semeru. Apa tuh? Iya, kalau berteman sama orang normal, ya level 1 normal. Kalau temenan sama kamu, harus level 1, 2, 3. Yaitu waspada, siaga, dan awas. Pikiranmu kotor. Ya nggak kotor. Ibarat kamu Gunung Semeru, aku Gunung Sawur. Dari sana aku bisa memantau dan membaca gerak-gerik kamu. Bahkan sebelum kamu ngajak aku jalan aja, aku sudah curiga sama tujuan kamu. Jangan macam-macam kamu. Apa tujuanku coba? Manukku, kue Boti toh. Tahu dari mana kamu Boti? Katanya normal. Orang kata si Aji kok. Kan aku tadi penasaran. Kamu sama mantanmu itu, siapa yang jadi ceweknya? Terus Aji bilang, Jenong kali Botinya. Kan lebih gempal mas TNI-nya. So tahu. Terus, kamu ceweknya apa cowoknya? Kenapa nanya? Gak apa-apa. Biar kamu gak penasaran, cobain dulu, baru kamu tahu. Tuh kan, baru dipancing gini aja, udah keluar rayuan mautnya. Anjing Jenong, nong. Watukmu Jenong, ucap Jeber gemes sampai mencitaki jidat Jenong. Namun Jenong tertawa pasrah. Aduh, keras amat jitaknya. Biar kempes Jenongnya, biar pikiranmu gak mano aja. Mulai sekarang, statusmu naik dari level 2 waspada jadi level 3, siaga. Kalau sampai kamu berani macam-macam, itu sudah level tertinggi alias awas. Wah, ngungsi dong. Bukan cuma ngungsi, tapi kabur, menghindar, menjauh daripada bahaya. Aku justru ngarepnya status kita bisa naik level, Ber. Maksud kamu? Iya, dari status waspada, siaga, awas. Terus jadian deh. Tuman. Plak. Aduh, kayaknya yang perlu diwaspadai itu kamu deh. Dari tadi ngeplak-ngeplok wae. Aku mau kenalan sama cewek cantik itu. Kamu mending kenalan aja tuh sama cowok tuh. Ucap Jeber menghampiri cewek-cewek. Dikira aku homo apaan? Sorry ya. Asal kamu tahu Ber, cuma bibir Jebermu itu yang bisa buat aku terobsesi. Jangankan bisa dapetin hatimu, bisa nyicipin bibirmu aja udah bersyukur. Apalagi tubuhmu. Shit, tangi-tangi. Di jalan sendiri motor Wangsit kini melaju pulang dan kini melewati jalan hutan pinus yang minim penerangan.
Tutur memeluk Wangsit erat-erat. Tur, ngantuk ya? Enggak mas, cuma dingin. Astaga, lupa gak pakai jaket. Sebentar, berhenti dulu. Ini, pakai jaket mas. Mas lupa kalau kamu gak terbiasa tinggal di hutan, di kaki gunung. Tapi mas gimana? Lagi pula udah deket kan? Mas udah biasa. Mas lebih tahan daripada kamu yang belum terbiasa. Biar gak sakit. Ucap Wangsit membantu memakaikan jaketnya. Makasih mas. Ya, keduanya pun lanjut dan tak lama kemudian sampai. Mas. Ya Tur. Mas udah punya pacar? Seketika Wangsit terkejut dengan pertanyaan Tutur. Belum Tur. Kenapa Tur? Gak apa-apa mas, cuma nanya. Ucap Tutur tersenyum senang sembari kepalanya bersandar di punggung Wangsit. Kamu sendiri? Punya pacar? Gak punya mas. Gak boleh pacaran sama Mbak Tutut. Dan gak ada yang mau juga sama Tutur. Kan Tutur idiot. Tur, mau itu idiot, mau itu jelek, ganteng, kaya, miskin, semua berhak mendapatkan dan merasakan cinta. Iya mas. Mas jadi penasaran, apa anak sepertimu bisa merasakan yang namanya cinta? Apa kamu pernah jatuh cinta, Tur? Pernah mas. Setiap hari Tutur selalu jatuh cinta. Jawab Tutur malu-malu. Siapa tuh? Rahasia. Main rahasia segala sama mas. Jujur aja, jangan malu sama mas. Pokoknya dia masih deket rumah. Wah, tetangga sendiri dong. Siapa ya? Coba mas tebak. Mas tahu. Ucap Wangsit yang membuat Tutur panik. Pasti itu. Siapa mas? Itu, yang cantik itu. Sama usianya sama kamu. Itu loh. Mas lupa namanya. Anak juragan Boto. Cinlok kan? Kan kamu suka ngusungi Boto di sana. Seketika Tutur tersenyum lega. Salah mas. Hah? Salah? Terus siapa dong? Yang deket rumah kita cuma itu kayaknya yang cakep. Yang lain lupa pas jarang pulang. Udah gede Tutur. Sampai juga. Loh, Ber, kok cepet banget udah pulang? Ya ngapain lama-lama? Kalau lama-lama bisa bahaya sama dia. Udah makan belum? Untungnya udah ditraktir sama Jenong di kafe. Bagus kafenya mas, kapan-kapan kita kesana. Biar gak di dalam hutan aja kayak lutung. Nanti kapan-kapan sama Tutur ya Tur. Tutur tersenyum. Mana martabakku? Nih, alhamdulillah, suwun. Ber, kita gak apa-apa ya malam ini tidur bertiga. Kan kasurnya lebar dan muat. Mas, aku tidur di sini saja. Gak apa-apa. Ucap Tutur duduk di kursi bambu panjang yang ada di depan warung. Ojo, jangan Tur, nanti kamu masuk angin. Gak biasa di alas, aku aja tidur di kloso. Gampang, ucap Jeber. Jangan, besok kamu ngeluh linu-linu. Kita tidur bertiga aja. Ya wes, kalian tidur aja duluan, aku mau nyemil martabak sambil ngopi dulu. Ya sudah, Tur, kita istirahat ya, mas sudah ngantuk. Iya mas. Ya, Wangsit dan Tutur pun masuk ke kamar. Kamar Wangsit pun tanpa pintu dan hanya tertutup tirai. Jeber sendiri membuat kopi sembari nyemil martabak. Dan di dalam kamar sendiri, Tutur begitu senang sekali kini bisa tidur bersama Wangsit. Keduanya pun sama-sama rebahan. Tur, kamu di pojok ya, Mas di tengah, dan nanti Jeber di pinggir. Mas aja yang di pojok, aku di tengah aja. Ucap Tutur sengaja agar menghalangi Wangsit dekat dengan Jeber. Ya sudah, ayo pakai selimutnya. Besok pagi-pagi ikut mas ke pasar ya, belanja. Iya mas. Ucap Tutur yang malu itu kini tak berani menatap Wangsit dan lebih memilih membelakangi Wangsit. Dingin ya? Sedikit mas. Ucap Tutur malu-malu sembari menggigit-gigit selimut. Hingga kemudian seketika Tutur terkejut senang saat merasakan pelukan refleks dari Wangsit yang begitu hangat.
Hembusan nafas Wangsit terasa di lehernya. Anget, Tur. Tutur mengangguk. Tidur ya. Iya mas. Dan di luar sendiri, suasana malam sangat sunyi. Suara binatang malam terdengar syahdu. Namun Jeber belum mengantuk. Bahkan sekalipun martabaknya habis, namun Jeber belum mau tidur. Jeber pun merokok sembari ngopi. Hingga tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Jenong nelpon. Sayang, belum tidur? Belum. Opo tako-tako? Cuma nanya aja marah. Darah tinggian amat sih. Ganggu aja. Emang aku ganggu apa? Aku lagi chattingan sama cewek tadi yang kenalan di kafe. Emang dibales? Ora. Paling minggu depan balesnya. Puas. Ngejek. Enggak. Kepedean sih. Coba chat aku. 24 jam pasti aku bales. Gak penting. Suatu saat aku pasti penting untukmu. Sak karepmu, sak senengmu. Dah aku jadi ngantuk. Tidur sama siapa? Kan ada adiknya Mas Wangsit. Ya tidur bertiga. Daripada bertiga, mending sama aku. Ranjangku empuk, lebar, anget. Aku jemput ya. Moh, takut kamu kokop. Ya sudah, tut. Ya, Jenong pun menutup panggilan teleponnya. Jeber mengelus dada setiap melihat kelakuan Jenong. Jeber juga kesal. Mengapa pesannya tadi balas-balas dan dicueki sama cewek tadi? Ini bukan sekali dua kali. Seringkali Jeber diperlakukan seperti ini. Padahal pas kenalan tadi asik-asik aja. Tuh cewek terlihat ramah dan friendly. Nyatanya hanya sekedar basa-basi. Harusnya Jeber sadar diri. Jeber heran. Padahal mukanya gak jelek-jelek amat. Mengapa susah cari cewek? Jeber bertanya-tanya, kenapa selalu apes dan tak pernah beruntung mendapat pasangan? Ya, Jeber yang lelah dan mulai ngantuk itu memilih untuk tidur. Kedengarannya di kamar sunyi, tak ada percakapan Wangsit dan Tutur. Sepertinya keduanya sudah tidur. Dan begitu Jeber masuk dan membuka tirai, seketika Jeber terkejut dan menutup mulutnya tak percaya ketika melihat Tutur yang merupakan anak idiot itu bisa-bisanya berbuat di luar nalar. Tutur kepergok menciumi bibir Wangsit sembari tangannya menggerayangi dan bahkan berani mengelus jendolan Wangsit yang sedang tertidur. Jabang bayi, Tur, nyopo kowe? Mas, Jeber.